Kalian, pernah nggak kalian lagi naik gunung, lagi ngedaki enak-enak nih, kayaknya jalannya udah bener gitu ya, udah ngelewatin jalan yang bener. Tapi tiba-tiba kalian ngerasa kok semuanya kayak berubah. Kayak lu masuk nih ke tempat yang lu nggak pernah lihat sebelumnya. Padahal lu yakin, lu tuh nggak lagi nyasar. Nah, banyak orang bilang di Gunung X ini gunung namanya Gosamarin, tapi gunung ini ada di Pulau Jawa. Nah, Gunung X ini punya jalur pendakian yang bukan sembarangan. Dan buat sebagian orang, Gunung X ini adalah seperti gerbang ke tempat lain. Tempat yang nggak semua orang bisa lihat. Tempat yang bisa narik lu, bahkan nahan lu di sana. Cerita ini tentang seorang laki-laki, sebut aja namanya Gilang. Di mana dia ini sewaktu mendaki Gunung X mengalami hal yang benar-benar aneh. Ini bukan sekedar cerita tentang orang nyasar warga malam, tapi cerita tentang adanya sebuah desa di tengah-tengah gunung. Desa yang cuma bisa lu masukin kalau lu itu dipanggil. Siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, siapin air bagi yang air. Karena cerita ini bakal panjang dan epic banget pastinya. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Oke, jadi waktu itu Gilang lagi duduk sendirian tuh bro di warung kopi deket rumahnya di daerah Lamongan. Lagi megang HP gitu, lagi scroll-scroll sosmed lah kayak biasa gitu kan. Sekalian scroll-scroll grup pendakian yang biasa dia ikutin. Nah, grup itu lagi rame nih, ngebahas rencana pendakian ke Gunung X itu nanti weekend. Ada yang share foto puncak, ada yang update info cuaca, ada juga yang nawarin charter mobil. Terus semuanya kelihatan antusias banget di grup itu. Tapi Gilang ini masih jadi silent reader, program malam. Dia cuma baca-bacain aja tuh. Nah, Gilang ini orangnya kalem bro. Dia nggak banyak omong, temennya juga dikit. Ya bisa dibilang introvert parah lah nih orang. Bukan karena dia sombong atau susah bergaul ya. Emang dasarnya aja dia itu lebih nyaman sendirian. Dari kecil dia udah kayak gitu. Lebih suka ngedenger daripada ngomong. Lebih suka nyendiri daripada kumpul rame-rame. Nah, salah satu hal yang biasanya jadi pelarian dia itu adalah naik gunung. Tapi bukannya pendakian rame-rame ya. Kayak misalnya ikut open trip gitu terus rame-rame ada 10 orang, 20 orang. No, Gilang lebih suka yang namanya solo hiking. Jalan pelan-pelan, tuh nikmatin hutan, dengerin suara burung, nyium bau tanah. Ya katanya sih menyatu sama alam. Cuma hari itu nggak tahu kenapa. Ada kayak semacam dorongan tuh dalam diri dia. Ketika dia baca salah satu pesan di grup yang tadi tuh, grup pendakian, ada tuh temen dia namanya Haris. Ya temen yang dia paling percayalah kalau soal naik gunung. Nah si Haris tuh ngirim pesan kayak begini warga malam. Kita kumpul Sabtu pagi di base camp X ya. Target ngecamp di pos 2 sebelum malam. Gilang diam aja. Tuh kan dia liatin pesan itu. Sampai akhirnya dalam hatinya tuh dia kayak anggeter lihat itu. Nah Gunung X ini yang mau dinaikin sama anak-anak di grup itu adalah salah satu gunung yang si Gilang belum pernah daki. Tapi dia udah sering dengar cerita banyak lah soal gunung ini. Banyak yang bilang ini gunung indah. Ada juga yang bilang angker. Ada yang bilang mistis. Tapi yang jelas, ada sesuatu yang bikin dia penasaran di gunung ini. Warga malam bukan karena penasaran pengen lihat pemandangannya atau apa ya warga malam, tapi lebih ke rasa nggak tenang yang muncul begitu dia setiap kali dengar nama gunung ini. Gilang nyender aja tuh di kursi kan sambil ngopi. Dia mikir tuh, Gunung X ya. Dia balik lagi lihat HP, dia scroll-scroll, dia lihat tuh si Haris, cacatannya sama teman-teman yang lain tuh udah pada confirm. Ada yang confirm ikut, ada yang nanya logistik. Tapi Gilang masih belum nimbrung. Dalam pikirannya dia sempat ada perdebatan kecil nih. Ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Gitu kan? Tapi kalau ikut pasti rame banget di sana. Akhirnya Gilang mutusin buat ngechat pribadi, mau japri si Haris nih bro. Dia bilang, bro, gue ikut, tapi gue misah dari grup. Ya nggak pakai lama si Haris langsung bales tuh. Dia bales, oke bro, tenang. Yang penting mah kita tetap bareng-bareng. Walaupun misah, kalau ada apa-apa, panggil aja. Oke lah, kan Gilang agak senang di situ. Haris ini emang sosok leader ya bisa dibilang yang selalu bisa bikin pendakian itu berasa aman. Tapi yang Gilang belum tahu warga malam, pendakian ini nggak bakal jadi sebuah pendakian yang biasa-biasa aja. Ada sesuatu yang nunggu dia di jalur gunung itu. Sesuatu yang udah lama manggil dia. Pelan tapi pasti. Dan yang gilanya lagi, ini ngerasa dia nggak bisa nolak panggilan itu. Apa itu? Lanjut dulu. Nah, singkat cerita Sabtu pagi tuh bro, sekitar jam 6 pagi, Gilang udah siap nih, carrier ransel udah dia gendong, jaket gunung udah dia pakai, motor metiknya udah dia panasin.
Dari tadi dia sempetin tuh sarapan sama ngopi sebentar. Habis itu cus jalan dia. Perjalanan dari Lamongan ke gunung ini itu nggak bisa dibilang dekat. Tapi ya dia udah biasa lah buat dia. Perjalanan jauh kayak gitu bisa jadi momen buat ya nenangin pikiran lah. Untungnya pagi itu jalanan agak legang. Walaupun ya udaranya dingin gitu. Nah singkat cerita ketika dia mau sampai di gunung itu, Gilang sempat berhenti sebentar nih di tikungan pasar buat nanya ini arah base camp lewat mana. Abis nanya gitu si Gilang buka HP. Dia ngirim pesan nih ke Haris, nanya, "Riz, gue udah nyampe nih di pasar. Anak-anak udah pada di pos." Beberapa menit kemudian dapat balesan. Si Haris bales, "Udah nih, kita di base camp utama masih pada beres-beres. Langsung aja ke sini." Ya udah, Gilang balas aja tuh. Oke, lanjut. Dari pasar dia naik motornya tuh menuju ke arah pos pendakian. Dan gak lama udah mulai kelihatan tuh motor-motor pada parkir, suara-suara rame, ada tenda-tenda kecil dan sekumpulan orang yang lagi sibuk untuk packing carrier. Sampai di situ Haris ngeliat si Gilang datang nih, langsung dilambain tangan kan. "Woi Lang, sini." Ketemulah nih mereka berdua. "Woi Lang, wah tumin datang awal loh. Biar gak ketinggalan briefing bro. Udah lama banget ya terakhir kita naik bareng tuh Bromo kan ya?" "Iya betul, waktu itu masih pandemi soalnya kan." Iya, oke. Yuk kesana yuk kita briefing dulu." Haris ngajak Gilang nih menuju ke titik kumpul utama. Dan di situ udah belasan pendaki lain. Beberapa masih remaja. Yang lainnya kelihatannya sih udah sering naik gunung. Kelihatan lah dari karir mereka dan cara mereka packing udah pro lah. Pokoknya di situ kelihatan banget mana yang masih pemula, mana yang udah veteran. Nggak lama Haris bilang nih ke yang lainnya, "Kan yang ikut kali ini sekitar 18 orang. Gilang cuma ngangguk-ngangguk aja tuh sambil ngelihat ke sekeliling. Dia ngelihat ada cewek yang lagi ngikat sleeping bag sama karabiner asal-asalan. Ada 2 cowok yang lagi sibuk ngerokok sambil ngelapin trekking pole. Dan ada juga yang dari tadi asik selfie tuh di depan Posimaxi. Gilang cuma duduk aja tuh di bangku warung. Gak banyak omong, dia cuma ngeliatin aja nyimak sambil kadang ngeliat jam dia. Sampai akhirnya si Haris datang lagi. "Lang, lo yakin nih tetap mau jalan sendirian?" "Iya, tapi tenang aja. Masih deket-deket kalian juga kok. Gampang kalau ada apa-apa." "Ya udah, yang penting mah jangan nyasar aja. Soalnya jalur ini emang lumayan tenang. Kabutnya itu loh ngeselin kalau udah sore." "Siap bro." Ya udah, Haris tepok punah Gilang. Pek. Habis itu dia jalan balik ke rombongannya dia. Sementara itu Gilang nyender sebentar, ngeluarin botol minum tuh dari tasnya. Dia minum tuh. Suasananya sebenarnya enak, tapi nggak tahu kenapa Gilang tuh ngerasa kok agak kurang nyaman ya. Bukan karena orang-orangnya, tapi lebih ke kayak hawanya gitu loh. Dari tadi anginnya itu beda. Ada rasa kayak ngegigit. Dan ini bukan dingin biasa, lebih ke dingin yang diem-diem bikin lu merinding. Tapi Gilang gak mau ngapa-apa. Dia cuma minum sambil ngeliat ke arah jalur pendakian yang udah mulai kelihatan tuh di balik pepohonan. Dan dari tempat duduknya, Gilang gak tahu kenapa, apakah matanya seliuk atau gimana gitu ya warga malam. Dia tuh kayak ngeliat ada sosok orang berdiri di tengah-tengah jalur pendakian itu. Enggak, bukan pendaki. Belum ada yang mulai naik. Pendaki masih kosong bro, itu jalur pendakian masih kosong. Tapi Gilang tuh kayak ngeliat ada yang berdiri di situ. Tapi pas dia deketin matanya lebih jelas, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, singkat cerita, sekitar jam 5 sore Haris ngasih aba-aba nih buat mulai perjalanan. Teriak dia kan, target camp di pos 2. Usahakan sebelum gelap sampai. Ya udah, rombongan langsung pada bergerak tuh. Gilang ada di barisan belakang. Sesuai rencana, misah dari rombongan. Dia nggak mau terlalu dekat, tapi juga nggak mau jauh-jauh banget. Masih dalam jangkauan suara lah. Kalau terjadi sesuatu dia bisa teriak dan orang dengar. Awal-awal ini jalur masih aspal, lewatin pinggiran rumah warga, kebon, sama beberapa warung kecil yang udah mulai tutup tuh karena udah sore. Ada bocah-bocah kecil tuh ngelambain tangan, dada-dada ke orang-orang yang mau mulai mendaki tuh. Nah, sekitar 15 menit jalan, abis nih jalan aspal, mereka pun mulai belok ke kanan nih, masuk ke jalur yang udah tanah. Dari situ mereka disambut sama hamparan ladang teh yang luas banget. Jalur lumayan jelas dan lumayan lebar. Cukuplah buat dilewatin rombongan gede. Sampai sini Gilang masih denger tuh suara-suara ketawa di depan, suara orang ngobrol. Bahkan sampai tahu apa yang mereka obrolin gitu. Ada yang ngobrolin kerjaan, ada yang curhat masalah cinta lah. Tapi makin lama suara itu makin jauh. Makin jauh yang artinya si Gilang ini makin ketinggalan. Dan pas dia lihat ke arah kejauhan, ternyata kabut mulai turun. Di sini Gilang mutusin berhenti sebentar, ngambil minum. Minum sebentar, benerin carrier. Tapi pas dia lihat ke depan lagi, rombongan yang ada di depan dia, warga malam, itu udahlah kelihatan. Nggak kedengeran lagi suara, nggak kelihatan lagi tas carrier mereka di depan, nggak ada lagi siluet bayangan. Cuma kabut tuh bro. Tapi Gilang di situ masih positif warga malam. Dia mikir, oh ntar juga kesusul, ntar juga ketemu lagi. Tapi nggak bisa bohong warga malam di sini. Nggak tahu kenapa perasaannya Gilang tuh nggak enak.
Bukan karena sepi, tapi karena kabutnya. Karena nggak tahu ya, dengan datangnya kabut itu mendadak dia tuh kayak ngerasa diliatin sama sosok-sosok yang dari dalam kabut itu. Padahal yang nggak ada siapa-siapa bro. Nggak ada suara lain selain suara angin sama suara daun-daun. Tuh Gilang berhenti lagi di sini kan. Dia nengok ke belakang, kosong. Akhirnya dia coba cepetin langkah dia tuh. Sampai akhirnya dia udah nggak ngelewatin ladang teh lagi. Kanan kiri tuh udah mulai semak belukar dan kabutnya makin tebel. Di sini langit udah mulai gelap nih warga malam. Sampai akhirnya Gilang berhenti lagi. Coba lihat ke sekeliling, kali aja ada pendaki lain, tapi ternyata udah nggak ada. Rombongan di depan dia nggak tahu udah sejauh mana, dan dari bawah pun nggak ada yang naik. Di situ Gilang udah benar-benar sendirian. Akhirnya Gilang terus ngelanjutin perjalanan. Dia pelan-pelan tuh jalannya, hati-hati, terus jalan. Sampai akhirnya nih, dia ketelu sama jalan bercabang. Nah, setahu dia, sedengar dia dari informasi tadi di base camp, perasaan jalur ke pos 2 itu cuma lurus-lurus aja. Lah kok ini ada jalur bercabang? Nah jalurnya tuh kiri sama kanan. Kiri itu agak lebar, treknya agak turun ke arah lembah kecil yang ketutup kabut tebel. Nah sedangkan jalur kanan itu jalurnya agak sempit, agak nanjak. Bagian kiri sama kanannya itu ditutupin sama semak-semak. Gilang berhenti dulu di situ kan, coba buat mencerna nih, ini gue harus lewat mana? Dia coba lihat ke kiri lagi, di situ kabutnya tebel banget, nggak kelihatan ujungnya. Tapi ada suara samar-samar, kayak suara langkah kaki di situ. Cuma nggak jelas. Terus dia nengok ke kanan, jalur yang kanan kelihatannya sih lebih liar. Tapi nggak tahu kenapa, jalur lewat kanan ini kayaknya lebih make sense deh buat dilewatin. Dia coba keluarin HP-nya, nggak ada sinyal. Mau buka Google Maps, boro-boro, kompas nggak gerak. Akhirnya masih dalam keadaan bingung, dia ngomong dalam diri sendiri. Dia yakinin dirinya sendiri. Oke, kita ambil yang kanan. Akhirnya Gilang belok nih, masuk ke jalur yang kanan. Nah, di jalur itu ternyata kabutnya 2 kali lipat lebih tebal warga malam. Baru beberapa meter lewat jalan kanan itu, suasananya langsung berubah total. Tiba-tiba suara burung nggak ada, suara serangga nggak ada, yang ada cuma suara langkah kakinya Gilang sendiri. Di situ Gilang ngerasa ini ada yang beda. Gilang lihat ke atas, di atas cuma ada ranting-ranting pohon tuh. Lihat ke belakang kabut. Di situ dia bener-bener ngerasa sendirian warga malam. Sampai tiba-tiba dari balik semak-semak kiri dia ngelihat sesuatu yang bergerak. Nggak, bukan binatang, bukan juga ranting jatuh, tapi bayangan. Set, fix, itu bayangan orang. Dan di sini Gilang langsung berhenti. Dia perhatiin itu baik-baik. Dan bener aja itu ada sosok yang jalan, tapi jalannya itu nggak kayak orang normal. Jalan itu kaku banget. Sampai akhirnya ini sosok hilang. Gilang langsung mundur 1 langkah, terus ada satu lagi nih. Dari sebelah kanan ada lagi sosok bro. Tapi jalan ngebelakangin dia, dan arahnya itu bukan ke arah Gilang, tapi masuk ke dalam semak-semak sampai dia hilang. Tuh Gilang mulai panik di sini bro. Tapi dia coba tahan, coba kontrol dirinya, pokoknya nggak boleh lari. Akhirnya dia ngelanjutin lagi perjalanan tuh. Dia ikutin jalur tuh, ikutin sampai kejauhan dia ngelihat ada satu gerbang kayu gede. Gerbang kayu di tengah-tengah kabut. Dan di depan gerbang itu berdiri 1 orang, cuma diem aja nggak gerak. Di situ Gilang cuma, anjir, apaan lagi nih? Jadi tuh gerbang kayu bentuknya tinggi banget, kayak gapura masuk ke hutan adat atau sebuah situs kuno gitu bro. Terbuat dari kayu yang kelihatan tua, kusam, dan basah karena lembab. Selain itu juga terdapat ukiran-ukiran aneh di sisi tiangnya. Ini bukan ukiran dekoratif biasa, tapi kayak simbol-simbol aneh yang Gilang sama sekali nggak ngerti maksudnya apa. Nah di tengah atas, gerbang itu tergantung papan kayu kecil. Tulisannya tuh udah pudar. Cuma kelihatan beberapa huruf doang. Gilang coba baca tulisannya, tapi dia nggak ngerti bro. Itu tulisan dalam bahasa apa dia nggak ngerti. Nah ketika dia lagi fokus ngelihat gerbang itu, yaitu tadi si orang itu. Ini seorang laki-laki tua pakai copi caping kayak petani gitu yang lumayan gede. Nutupin sebagian muka dia. Lehernya dililit sarung dan tangannya nempel ke meja kecil dari bambu yang ada di situ. Nah di atas meja itu ada kotak kayu kecil. Kayak tempat sumbangan lah atau kotak amal lah. Ini laki-laki tua cuma diem aja. Nggak ngomong, nggak nyamperin, tapi dari sikapnya kelihatan jelas. Dia nungguin Gilang ngelakuin sesuatu warga malam. Di sini Gilang, itu bukan base camp, bukan juga pemukiman warga yang biasa dilewatin di awal-awal pendakian, bukan. Ini bener-bener kayak desa di tengah gunung. Tapi yang aneh adalah, di situ orang-orangnya jalan pelan banget, dan gak ada kendaraan lain, gak ada motor, apalagi mobil. Pokoknya semuanya jalan kaki, bawa ember, bawa belanjaan. Ada yang duduk lagi ngerajut, ada yang lagi ngebatik. Tapi rata-rata semua mukanya tuh flat, tatapannya kosong. Terus
mereka tuh nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ketawa-ketawa, bahkan suara langkah kaki mereka yang pakai sendal aja tuh nggak kedengeran. Cuma warga-warga di situ tuh kayak nggak aneh gitu loh sama kehadirannya si Gilang. Padahal di situ penampilannya Gilang paling beda sendiri. Dia pakai jaket gunung, bawa carrier gede, mukanya jelas bukan muka Akamsi. Tapi nggak ada satupun dari warga-warga itu yang nengok atau nyapa warga malam. Semuanya cuma cuek, cuma jalan aja lewat depan dia gitu tanpa peduliin dia, seolah-olah si Gilang ini cuma seonggok batu. Sampai tiba-tiba Gilang ngedengar suara pintu rumah kebuka. Kret. Pas Gilang nengok, dia ngeliat ibu-ibu keluar dari situ sambil ngebawa nampan yang isinya itu buah. Ditaruh tuh di bangku depan rumah dia. Habis itu dia masuk lagi. Nggak pakai ngomong apa-apa, nggak pakai ekspresi. Ada bocah main bola gitu, tendang-tendangan gitu kan. Bolanya sempat kenain kakinya Gilang. Terus nih bocah ngambil bola itu cuma kayak, ya lagi-lagi Gilang kayak dianggap nggak ada gitu bro. Di mata bocah cuma ngambilin bola, udah habis itu lanjut main lagi. Di sini Gilang bingung setengah mati kok bisa dia ada di situ. Dia cuma berdiri aja di situ. Dia ngamatin keadaan, dia mulai nyusurin pelan-pelan nih jalan utama di desa itu. Sambil dia mikir, ini desa apa? Tapi kok bisa ada desa di jalur pendakian gunung ini? Dia cuma ingat-ingat kayaknya nggak pernah dengar info deh soal desa yang ada di tengah-tengah gunung ini. Apalagi desa yang vibes-nya nih kayak tua banget nih desa. Akhirnya Gilang terus susurin jalan di desa itu. Rumah-rumah makin banyak dia temuin. Warung-warung makin banyak. Ada yang jual teh, ada yang jual keripik, ada yang jual jamu. Tapi tetap nggak ada suara warga malam. Dia perhatiin ada salah satu warung di ujung jalan. Kelihatan ada ibu-ibu lagi duduk sendirian di situ. Tapi cuma diam aja. Oke lah, sampai akhirnya Gilang berhenti nih di satu pertigaan. Di depannya itu jalan bercabang dua. Kiri itu ke arah rumah-rumah yang padat gitu ya. Ke kanan itu ke arah jalan lebih lebar tapi kosong. Bingung nih Gilang mau kemana. Tapi anehnya Gilang sama sekali nggak panik di situ. Akhirnya dia mikir kiri apa kanan, kiri apa kanan. Lagi-lagi dia milih jalur yang kanan. Dan dari situ barulah Gilang sadar warga malam kalau dia udah masuk terlalu dalam ke desa itu warga malam. Dan gak tahu apakah dia bisa keluar. Setelah beberapa menit jalan tanpa arah, nyusurin jalan yang di kanan itu, Gilang akhirnya berhenti bro. Di sebuah warung kecil di pinggir jalanan desa itu. Warungnya sederhana, ada bangku kayu panjang, ada meja kecil, dan ada satu rak kaca yang isinya tuh cemilan-cemilan zaman dulu. Nah si ibu warung, jadi ibu-ibu yang kelihatan udah agak tua gitu ya, ada di situ lagi duduk sambil ngipasin areng. Tapi anehnya, api di tungku yang dia lagi ngipasin areng itu nggak nyala. Akhirnya Gilang langkah pelan ke depan warung itu. Dia duduk. Nah disinilah warga malam. Pertama kalinya Gilang dinotis sama warga yang di desa itu. Si ibu warung ini ngelirik ke Gilang gitu. Terus nanya, mau pesan apa Nat? Teh manis aja bu? Baik. Gak lama si ibu ini berdiri terus jalan terus ke bagian belakang warung. Habis itu kedengeran nih bunyi sendok sama gelas dari arah yang mungkin dapur ya, belakang warung itu. Sambil nungguin tehnya jadi, Gilang lirik lagi nih ke arah jalanan kan. Dan dia lihat situasi di desa itu masih sama, banyak yang beraktivitas tapi kelihatan kayak nggak hidup. Di sini Gilang keingat sama HP-nya dia bro. Dia udah lama nih dari terakhir dia ngeluarin HP kan. Dia keluarin lagi HP-nya, dia cek. Disitulah dia ngerasa aneh banget kenapa jam yang di HP-nya dia itu nunjukin jam 16.30. 4:30 sore. Makin bingung lah dia karena bro, yang di jalur pendakian yang dia mulai sendirian, belum masuk gerbang ya, mulai sendirian segala macam. Dia sempat ngecek jam itu jam 16.30. Nah, dia udah jalan berapa lama kok jamnya masih sama. Akhirnya dia coba nyalain senter. Nyala. Oke, senter nyala nih. Mungkin yang lain nyala juga. Dia buka Google Maps, blank doang. Dia cek sinyal, udah pasti nggak ada. Dia cek ke jam tangan yang ada di pergelangan tangan dia tuh. Dan sama warga malam. Itu jam 4:30 sore, persis. Gilang coba putri nih. Kan ada dial di ini kan, diputar sama dia tuh. Tek-tek ngecek apakah nih jam rusak. Tapi begitu dia set tek, jam itu mati bro. Cuma oke lah. Kalau jamnya Bimang mati di 4:30, kok bisa pas banget yang di HP juga 4:30 sore. Terus Gilang juga sadar satu hal. Dia udah jalan begitu jauh, dia tuh gak ngerasa capek sama sekali. Padahal biasanya jalan sejam bawa carrier gitu udah pegel lah. Nah ini tuh enggak. Dia tuh bener-bener gak ngerasain pegel sama sekali. Bahkan keringatan aja enggak. Gak lama akhirnya teh manisnya datang nih bro. Datang si ibu-ibu warung ini nganterin itu teh. Silakan diminum Nat. Gilang, iya makasih bu. Dia pegang gelasnya, tapi gak langsung diminum. Dia masih kepikiran sama apa yang udah terjadi bro. Kayak, ini kenapa sebenarnya? Tapi walaupun bingung kayak gitu ya, gak ada dia rasa takut atau panik. Ya udah akhirnya dia minum tuh teh kan, serep. Rasanya tuh ya anget, gak terlalu manis sih. Tapi ya teh gitu, teh beneran bukan teh
teh aneh-aneh gitu. Abis minum dia ngelirik lagi ke si ibu warung tuh. Nah si ibu tuh cuma duduk lagi di balik rak kaca sambil matanya kosong begini, melihat ke arah depan. Teh manis udah 3,5 gelas. Sementara Gilang masih duduk di warung gitu, matanya masih bolak-balik ngecek jam tuh sama jalanan. Dan si ibu warung itu juga masih ada di tempatnya, Gak gerak sama sekali. Sampai akhirnya ketika Gilang mau berdiri, set, tiba-tiba ada suara kursi ditarik bro dari sebelahnya. Kret. Sontak Gilang nengok. Itu seorang cewek duduk di bangku sebelah kanan, rambutnya panjang sebahu, hitam, tergerai rapih. Pokoknya kayak pakai sampo mahal gitu. Anjay. Pakai baju kuning pucat, polos tapi bersih, dan kulitnya tuh putih bersih bro. Ya singkatnya ini cewek cakep. Anehnya Gilang gak dengar suara langkah kaki ini cewek. Tau-tau udah di samping aja. Gilang sempat terpaku bro ngeliatin muka si cewek ini. Tapi si Promo ini gak nengok balik ke Gilang. Dia cuma duduk, diem. Terus dia bilang ke ibu warung, teh manisnya 1 bu. Dan singkat cerita ketika teh manis itu datang, barulah dia itu nengok ke arah Gilang sambil senyum nih. Dia bilang ke Gilang, Masnya bukan orang sini ya? Iya mbak, saya pendaki. Tadi jalurnya ketutup kabut, jadi saya ikut jalur yang kanan. Malah nyasar ke sini. Oh, desa ini memang sering bikin orang bingung. Kadang yang deket jadi jauh, yang jauh malah kelihatan jelas. Maaf mbak, ini sebenarnya desa apa ya? Perempuannya nggak langsung jawab. Dia cuma minum tehnya lagi terus dia nyender. Barulah dia bilang, tidak semua yang melihat desa ini bisa melihatnya sejelas kamu. Jadi kalau kamu bisa lihat dengan jelas, berarti kamu memang dipanggil. Dipanggil? Maksudnya gimana mbak? Nanti masnya bisa pulang lewat situ. Lewat si itu. Gilang langsung lirik nih ke arah yang ditunjuk sama cewek ini. Ada apa di situ? Nah di arah yang ditunjuk itu samar-samar Gilang ini ngelihat ada bus bro. Bus yang lagi parkir sendirian di pinggir jalan. Warna catnya itu udah puder, kaca jendelanya burem, gak ada suara mesinnya. Tapi pintunya kebuka nih, kayak nungguin masuk. Wah barulah di sini Gilang merinding lu. Dan nengok lagi ke perempuan ini. Mbak, bus itu emang bisa keluar dari sini? Kalau mas mau pulang, itu satu-satunya jalan. Jangan terlalu lama di sini. Tempat ini bisa membuat lupa arah. Gak lama setelah perempuan ini bilang kayak gitu, dia langsung ngabisin tehnya, dia taruh duit di meja, terus dia siap-siap nih buat keluar dari warung itu. Gilang di situ masih bengong, masih coba mencerna apa kata-kata si perempuan ini. Dan sebelum perempuan itu keluar dari warung, si perempuan tuh sempat nengok lagi ke arah Gilang. Dan dia bilang, nama saya Rahayu. Habis itu dia jalan tuh, keluar dari warung sampai hilang di telan kabut. Gila, yang tadi cuma bengong. Terus keluar warung, dia ngeliat sekeliling nih. Kemana tadi tuh perempuan pergi, si Rahayu? Tapi dia udah gak ngeliat lagi. Gilang cuma ngatur napas. Akhirnya dia mutusin buat jalan nih warga malam ke arah bus yang tadi ditunjuk sama Rahayu. Baru beberapa meter jalan, ya kan, dia ngerasa kakinya tuh kayak nginjak sesuatu. Gilang berhenti, nunduklah dia kan. Apa sih itu yang diinjak? Itu duit bro. Selembar duit 100 ribuan. Air baru, masih kaku, dia nunduk. Ambil duitnya kan 100 ribu. Pas dia mau masukin kantong, dia lirik ke depan nih. Dan di sana ada lagi uang lain, kali ini 50 ribu, keselip di celah batu. Terus dia ngeliat di depan dikit lagi, itu ada 2 lembar 100 ribuan lagi. Rapih, gak acak-acakan. Ini apaan maksudnya? Gitu kan pikir dia. Gilang maju lagi. Dia ambilin duit itu sampai akhirnya semuanya kekumpul 5 lembar duit di tangan. Tapi di sini pas dia nengok sekeliling, setelah dia ambil duit itu, ada yang berubah di desa itu warga malam. Orang-orang yang tadi gak pedulin si Gilang, yang bodoh amat sama si Gilang, sekarang berhenti. Mereka diem, gak jalan lagi, gak ngapa-ngapain. Tapi semua mata mereka ngeliatin Gilang. Yang ibu-ibu, yang bocah-bocah, yang bapak-bapak di depan rumah, semuanya ngeliatin Gilang. Di situ Gilang langsung ngerasa gak enak dong. Apa yang gue lakuin tuh salah, ngambil duit itu. Makanya sampai diliatin. Sambil megang duit, dia mulai jalan lagi nih bro. Dia mulai jalan, sampai dia kegelitik buat ngeliat duit itu. Dilihat ke duitnya kan, barulah dia sadar kalau itu duit. Tulisan di duit itu kabur tulisannya, angka 100-nya itu pudar. Gambar pahlawan yang ada di duit itu gak jelas. Kayak gimana nih? Luntur, tau gak sih lu duit luntur? Tapi yang aneh, si Gilang coba robek nih duit ujungnya tuh. Tapi gak bisa, duitnya itu keras, kayak gak dibikin pakai kertas biasa. Wah, mulai berdebar-debar tuh jantung. Akhirnya dia masukin duit itu ke jaket kan. Nah dia mulai jalan lagi nih. Tapi seiring dia jalan, duit-duit itu makin banyak. Ada yang tiba-tiba nongol di batu pinggir jalan, ada yang di sela pagar bambu, ada yang di dekat ban belakang bus yang parkir diem itu. Gilang berhenti lagi. Dia nengok kanan, nengok kiri.
Semua mata masih ngeliatin dia. Dia lihat lagi ke arah depan. Bus itu masih diem di tempat parkir, sendirian di ujung jalan desa itu. Nggak ada tulisan rute, nggak ada stiker, nggak ada nomor plat. Tapi pintu bus itu kebuka. Kayak lagi ngetem nungguin penumpang masuk. Gilang sekarang udah jaraknya deket lah sama bus itu. Tapi dia masih ragu buat naik ke dalam bus itu. Apakah bus itu bakal ngebawa dia pulang sesuai sama yang dibilang Rahayu? Akhirnya Gilang mutusin buat jalan ke arah bus itu. Dia naikin bus itu. Nah, pas kaki kirinya nyentuh lantai dalam bus itu, dia langsung rasa ini bukan bus biasa. Secara bus ini nggak ada suara mesin, nggak ada getaran bro. Cuma kalau dari dalam, ya bus itu nggak ada yang aneh. Bahkan kursi-kursinya pun masih lengkap. Cuma ya nggak ada penumpang lain gitu. Semua joknya kosong, tapi bersih. Nggak ada debu, nggak ada kursi-kursi yang rusak, ya bukan bus lama. Akhirnya dia milih kursi ini. Dia duduk di sebelah jendela. Nggak lama, pintu bus itu ketutup sendiri. Brek. Dan bus itu jalan masuk ke dalam kabut-kabut. Pokoknya nih bus kayak bus listrik, kagak ada suara mesin. Nah, singkat cerita, selama perjalanan di bus itu, yang dimana si Gilang sama si sopir bus doang, Gilang coba lirik lagi jam tangannya. Dan masih sama, jamnya itu masih nunjukin jam 5:30 sore, nggak mundur nggak maju, stuck di situ. Gilang keluarin HP masih sama, jam 5:30. Nggak lama kemudian, itu bus berhenti. Sebenarnya Gilang ngerasa, kok udah berhenti aja? Perasaan di bus kayaknya dari tadi muter-muter doang gitu loh. Habis itu, pintu busnya kebuka. Ces. Gilang berdiri, bawa carrier-nya, dia turun dari bus itu. Nah, begitu kaki kirinya nyentuh tanah, krek, dia ngeliat ke sekeliling, itu tempat dia kenal. Jalan tanah yang sempit, dikelilingin semak-semak, kabut tebal, akar pohon di pinggir jalur, semua sama. Dan beberapa meter di depan, ada gerbang kayu tua, warga malam gerbang yang sama persis yang dilewatin sebelum masuk ke desa aneh itu. Palang tinggi dari kayu tua, ada ukiran-ukiran aneh di tiangnya. Tapi kali ini, si aki-aki pakai caping itu udah nggak ada. Gilang pelan-pelan jalan tuh bro, ke arah gerbang. Dan yang lebih gila nih warga malam, dia lewatin gerbangnya, tapi dia jalan terus sampai tiba-tiba dia ada lagi di jalur ladang teh, jalur utama yang ada di Gunung X itu. Dia berdiri di situ tuh lama. Dia lihat lagi jam tangannya, dan ternyata masih jam 4:30 sore. Jam 4:30 sore. Dan yang anehnya lagi, barulah di sini si Gilang ngerasa pundaknya pegal. Keringat tiba-tiba keluar sampai kaos dalamnya itu basah. Dia lepas tuh carrier di tanah, dia duduk, dia buka botol minum, dia minum. Sebenarnya di situ Gilang udah ngerasa lega. Soalnya dia udah nggak denger lagi nih suara burung, suara jangkrik, suara angin, bahkan suara motor yang dari base camp itu kan yang suka ngeng itu kedengeran. Tapi dia balik lagi buka HP. Dia cek, masih jam 4:30 sore. Dia buka Google Maps, tapi kali ini Google Maps-nya nggak ngehang. Kebuka tuh Google Maps, titik birunya muncul lagi. Sinyal juga udah ada lagi tuh walaupun yang cuma 2 bar. Dia langsung buka chat grup. Pesan terakhir dari Haris itu masih sama kayak pagi tadi. Pas dia bilang udah nyampe pasar, nggak ada pesan baru. Gilang wah, coba tarik napas, mikir dia. Apa jangan-jangan yang tadi itu cuma mimpi? Tapi dia masih ingat semua rasanya. Mulai dari rasa teh manis di warung itu, hawa dingin kabut itu, dan yang ngerasa aneh ketika megang uang yang nggak wajar itu. Itu bukan mimpi warga malam. Gilang rogoh tuh kantong jaketnya dia kan. Tek-tek, masih ada, duitnya lengkap, 5 lembar. Tapi sekarang warnanya lebih berubah lagi. Lebih pudar lagi, lebih kusam lagi. Kayak uang mainan. Gilang liatin tuh lama kan. Habis itu dia buru-buru lipat, masukin ke dalam carrier. Apapun yang dia liwatin tadi, itu real. Dan itu bukan bagian dari dunia ini. Setelah sempat duduk lama di pinggiran jalur, akhirnya Gilang mutusin buat ngelanjutin pendakian dia. Bayangin gue mau udah pulang, dia ngelanjutin pendakian. Oke lah dia jalan tuh pelan-pelan. Soalnya dia ngerasa badannya udah mulai capek banget sekarang. Gak bisa cepet-cepet. Sambil jalan, Gilang terus mikirin tuh kejadian-kejadian aneh yang tadi dialamin. Sampai sempat muncul beberapa pertanyaan. Tadi gua di mana tadi? Itu beneran apa enggak sih? Terus Rahayu itu siapa sebenarnya? Dan kenapa tadi jam itu gak ada yang gerak sama sekali? Nah, beberapa menit kemudian, Gilang mulai ngedenger suara rame-rame nih. Dan begitu dia belok ke jalan yang menurun, base camp udah kelihatan. Dan akhirnya dia sampai lagi tuh di base camp. Nah, salah satu panitia pendakiannya, si Haris tuh yang di bawah, itu langsung nengok kaget. Begitu ngeliat Gilang, langsung nanya lah kan. Mas, ini Mas Gilang kan? Mas Gilang baru turun sekarang. Kemarin kita udah cariin. Grupnya Mas Haris itu udah turun dari kemarin, Mas. Bingung lah Gilang kan. Hah, kemarin maksudnya apa? Iya, kemarin. Sekarang itu udah tanggal 4. Dia langsung buka HP-nya lagi. Dia cek itu mau tahu jam berapa warga malam. 16.32, jamnya udah jalan lagi. Tapi ketika Gilang ngeliat ke kalender ke arah tanggalan itu ya, bener apa kata orang ini. Itu udah tanggal 4. Yang padahal terakhir dia naik itu dia ingat banget itu tanggal 2.
Gilang baru sadar. Berarti dia hilang 1 hari. 1 hari penuh dia hilang. Bingung lah dia kan mesti gimana lagi. Nah, pas sudah mulai gak karuan, dia cari tempat duduk dulu nih. Dan dia langsung nyindirin badannya tuh. Wah, gak lama muncul tuh chat-chat di WA-nya Gilang kan. Sama japriannya si Haris sampai chat grup pendakian. Dia lihat di chat grup pendakian kan itu udah rame pada nyariin si Gilang. Pada panik lah pokoknya. Bahkan si Haris pun sempat bilang, Gilang hilang. Terakhir kelihatan di ladang teh, HP-nya gak aktif. Ada juga chat dari Haris di tanggal 3 jam 10 pagi itu bilang, kalau sampai sore ini Gilang gak ketemu juga, gua bakal lapor. Gilang di situ cuma kayak, tangan lu gemeter bro. Dia benar-benar gak berasa kalau udah hilang 1 hari. Di pikiran dia, semua yang udah dia laluin di desa itu, segala macam, itu tuh palingnya cuma 2 jam 3 jam lah. Masih di hari dan tanggal sama, setelah selesai turun dari gunung itu, dia mutusin buat gak langsung pulang warga malam. Dia mutusin buat stay dulu di base camp. Sampai 2 jam tuh duduk di base camp, nungguin sinyal stabil gitu. Tapi Pak Le masih puyeng bro. Akhirnya sekitar jam malam, barulah dia nyalain motor. Dia pelan-pelan nih balik ke kota. Niatnya mau nyari penginapan dulu nih bro, sebelum balik ke kotanya. Tapi masih di jalan nih, belum sampai di penginapan, tiba-tiba HP-nya dia bunyi. Dia pinggirin dulu lah motor kan, buat ngecek itu HP siapa yang nelpon. Pas dilihat, ternyata yang nelpon itu si Haris. Awalnya sempet gak langsung ngangkat gitu kan, kayak liatin doang. Ngangkat kayak akhirnya diangkat sama dia. Halo Lang, lu di mana sekarang? Baru turun. Lu kemana aja? Kemarin kita udah nyariin dari pagi sampai sore nggak ketemu. Kita sempat minta tolong orang base camp buat bantu nyariin lu Lang. Gue turun duluan Riz. Hah? Turun duluan? Turun duluan gimana maksudnya? Iya, kemarin pas kabut mulai turun, gue jalan agak ngebut mau nyusul kalian. Malah nyasar. Terus ya gue mutusin turun aja. Abis itu sinyal hilang sampai mati. Jadinya gue gak bisa ngabarin siapa-siapa. Lu tahu gak Lang? Kita nemuin titik terakhir lu tuh di ladang teh. Abis itu lu hilang, gak ada jejak sama sekali. Kita bahkan sampai muterin semak di kanan jalur. Sempat mikir lu masuk ke sana, tapi jalur semaknya mentok. Gak mungkin dilewatin orang apalagi sendirian. Gak ada bekas pijakan juga soalnya. Cuma ada satu bagian tanah yang lembek kayak abis diinjak. Tapi cuma 1 langkah, abis itu gak ada jejak lagi. Iya sorry Les, gue juga bingung mau jelasin gimana. Ya udah. Yang penting sekarang lu selamat. Tapi bener deh, kita semua tuh sempat panik. 1 hari Lang lu hilang 1 hari penuh. Kita sempat mikir lu balik sendirian ke kota. Tapi ternyata lu baru turun sore ini. Iya makasih ya udah pada nyariin. Yaudah, abis itu telepon ditutup. Gilang lanjutin lagi tuh perjalanannya. Dia masih belum siap cerita semuanya ke Haris. Soalnya ya dia juga masih harus mencerna semuanya apa yang udah terjadi. Nah singkat cerita 2 bulan kemudian setelah Gilang sempet nyasar di Gunung X itu ya, bisa dibilang kehidupan Gilang balik normal-normal lagi gitu ya. Dia ngelakuin aktivitas kayak biasa. Tapi semenjak turun dari gunung itu, yang beda adalah warga malam. Dia itu mulai sering mimpi. Dan mimpinya itu aneh. Awalnya gak jelas, cuma kabut, suara langkah, bayangan desa. Tapi makin lama makin jelas tuh. Dan selalu muncul satu sosok yang sama. Sosok yang dia temuin di desa itu, Rahayu. Perempuan cantik itu yang rambutnya sebahu, kulitnya pucet. Kadang di warung itu sama kayak waktu itu. Kadang ketemunya di tengah jalan desa. Tapi Rahayu ini selalu nengok, senyum, dan manggil-manggil si Gilang. Dan Gilang selalu bangun dari mimpi itu dengan keadaan yang sama bro. Jantung deg-degan, keluar keringat dingin. Tapi dia gak sedikit pun ngerasa takut. Walaupun mimpi itu gak setiap malam ya warga malam, tapi sering. Kadang seminggu 2 kali, kadang 3 malam berturut-turut. Dan anehnya, makin lama mimpinya itu makin berasa nyata. Dia gak cerita soal mimpi ini ke siapa-siapa. Temen-temennya yang sesekali nongkrong sama si Gilang pun cuma taunya Gilang ini lagi banyak pikiran. Ya mungkin kepikiran soal kerjaan kali, mungkin keluarga. Tapi yang mereka nggak tahu, Gilang ini mulai males tidur bro. Karena ya males mimpi-mimpi itu lagi. Nah suatu malam dia ya tidur bro. Karena gimana ya, sekuat-kuatnya orang nahan tidur kan ada batasnya. Tidur dia nih. Dia bangun jam 2 malam. Pagi di situ kamar gelap, nggak ada suara apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa dia kebangun gitu aja. Kebangunnya itu gara-gara ngerasa kayak ada yang manggil-manggil. Pelan tapi jelas. Manggil Mas Gilang. Gilang langsung buka mata. Begitu dengar panggilan itu, dia yakin banget itu suaranya persis suaranya Rahayu. Tapi dia nengok ke sana kemari, nggak ada siapa-siapa. Dan di sini bro, itu kayak kebawa ke kehidupan nyata dia. Kayak dia lagi naik motor sendirian, dia ngerasa kayak boncengin cewek. Terus lagi ngopi di warung depan, kayak ada yang duduk di samping. Ya padahal nggak ada orang.
Terus beberapa kali nih dia yang lirik jam itu selalu tepat jam 2:30. Entah kebetulan naka atau apa. Nah, pagi itu Gilang lagi duduk nih di satu meja kecil di kamar kontrakan dia. Ya biasalah sambil ngopi, nyusun rencana. Dia catat tuh di HP-nya beberapa poin-poin penting yang dia alamin selama ini. Dan lu mau tahu apa rencana dia? Rencana dia yang paling utama adalah balik lagi ke Gunung X itu. Awalnya Gilang masih ragu gitu ya. Dia pikirin baik-baik tuh. Dan sempat dia mau batalin ini rencana. Tapi semakin dia lawan, semakin kuat nih bro. Gangguan yang dia alamin kayak seolah-olah gak ada pilihan lain selain menyelesaikannya di Gunung X itu, di desa itu. Akhirnya dia buka HP, dia scroll-scroll, dia cari kontaknya si Haris tuh. Dia langsung chat, "Riz, gua mau ke Gunung X lagi weekend. Lu mau ikut gak?" Gak lama si Haris bales, "Lu serius Lang? Masih belum cukup? Emang justru karena itu ada yang harus gua selesain." Lang, gua gak tahu ya apa yang udah lu alamin waktu itu. Tapi menurut gua, kayaknya lu masih belum siap buat balik ke sana sendirian. Gua serius Lang, lu hilang 1 hari aja kita nyariin lu kayak orang gila. Dan sekarang lu malah mau balik lagi ke sana. Yakin lu Riz? Gua juga gak mau nekat. Tapi ini bukan soal logika lagi. Gua ngerasa ada yang nungguin gua di sana. Hah? Gua sebenarnya pengen ikut, tapi kerjaan gua lagi padat banget. Gua izin 2 hari aja susah, apalagi 3 hari. Ya udah Riz, gak apa-apa. Gua paham kok. Lu yakin beneran mau naik sendiri? Iya, kalau gua nggak balik mimpi ini nggak bakal selesai. Ya udah. Tapi kabarin terus. Kirim Sherlock tiap lu nyampe pos. Jangan asal belok jalur kayak dulu. Iya Riz. Kelar teleponan sama si Haris, dia siapin tuh semua perlengkapan logistik, baju ganti segala macam lah dia siapin. Nah, sama satu benda yang sebelumnya nggak biasa dia bawa di pendakian bro. Cermin kecil. Nggak tahu apa alasannya, tapi Gilang yakin banget kalau dia bakal butuh itu nanti. Nah, di dalam karir real dia juga simpen tuh duit 5 lembar yang dia temuin itu. Singkat cerita, sekitar jam 2:30-nya lewat, Gilang udah sampai lagi tuh warga malam di base camp Gunung X. Motor dia parkir tuh di sebelah warung depan, dia jalan tuh Posimaki. Waktu itu cuaca cerah-cerah aja, nggak ada sama sekali tanda-tanda kabut yang tebel mau datang atau gimana. Nah, ketika dia sampai di Posimaki, ditanya lagi sama petugasnya, kan sendirian Mas? Iya Pak, solo di sini nih bro. Ya udah, hati-hati Mas. Jalur lagi sepi, besok baru rame. Siapa? Setelah semua proses selesai, dia langsung jalan tuh ke arah gerbang jalur utama. Nah, sepanjang jalur utama itu, Gilang ngerasain yang masih sama kayak waktu itu. Cuma bedanya sekarang ya lebih terang suasananya karena pagi-pagi, kalau waktu itu kan sore-sore. Beberapa saat kemudian akhirnya Gilang sampailah nih di area ladang teh. Dia lihat kiri kanan normal-normal aja. Lanjut lagi, jalan pelan-pelan. Dia tengok kanan kiri, perhatiin tiap percabangan, tiap semak-semak, tiap tanah-tanah ganjil. Tapi masih aman-aman aja, nggak ada yang aneh-aneh. Akhirnya dia berhenti sebentar nih buat minum. Abis itu dia cek jamnya, masih normal, nggak berhenti di 7:30 kayak waktu itu. Sekitar jam 9-an. Gilang sampailah nih di pos 1. Dia istirahat sebentar, makan cemilan, dia minum, abis itu lanjut jalan lagi. Sekitar jam 12 sampai di pos 2, tempat yang dulu dia belum pernah sampai karena udah keburu masuk ke desa itu. Setelah istirahat sebentar di pos 2, Gilang berdiri lagi, dirapiin, kencengin tas, lanjut perjalanan ke pos 3. Nah, jalur ke pos 3 ini cenderung kebuka, gak lagi dikelilingin pohon-pohon teh atau semak-semak. Justru jalur pos 3 ini cenderung luas banget. Nah, saking terpukaunya si Gilang sama pemandangan di jalur ini, dia sampai bilang, "Wih, view-nya keren banget. Kalau ini cuma pendakian biasa, enak nih." Tapi yang kita tahu, warga malam dia ke situ bukan buat pendaki biasa. Gak lama Gilang berhenti sebentar sambil ngelirik ke arah satu bukit kecil yang ada di sisi kiri. Udah tuh, lanjut jalan lagi. Tapi di sini pikiran Gilang udah mulai gak tenang. Dia buka tuh kantong kanan, dia ambil cermin kecil. Ya seginilah cerminnya ya, yang dia bawa dari rumah. Gak tahu kenapa setiap kali dia pegang cermin itu, dia mendadak jadi lebih tenang gitu loh. Dan di pikiran dia waktu itu cuma kepikiran satu nama, yaitu Rahayu. Itu si perempuan cantik yang ditemuin di desa itu. Nah, abis si Gilang ini ngelewatin satu sabana yang luas, Gilang masuk ke area hutan lagi. Jalurnya gak terlalu nanjak, tapi udah mulai ketutup sama pohon-pohon. Cahaya matahari juga agak redup tuh, karena saking lebatnya daerah ini. Dari tadi, Gilang ini gak terlalu mikirin waktu bro. Dia gak buka jam, gak cek HP juga. Padahal kalau dipikir-pikir ini harusnya udah masuk sore. Tapi karena suasananya masih aman-aman aja, ya udah dia jalan terus aja tuh, nggak lihat-lihat waktu lagi.
Dan sekarang udah masuk waktu yang biasanya orang paling hindarin tuh, waktu-waktu rawan, yaitu masuk waktu maghrib. Dia langsung cari senter, belum dinyalain. Dia siap-siap aja kalau udah gelap baru dinyalain. Lanjut lagi perjalanan, tapi langkahnya dipelanin sekarang. Di arah depan hutan makin padat tuh. Akar pohon makin banyak, ngebuat jalur agak susah nih buat dilewatin, tapi masih bisa. Nah, pas lagi kayak gini, Gilang tuh ngerasa kayak ada yang lagi ngikutin di belakang. Sontak dia nengok, tek, tapi kosong. Mungkin cuma perasaan dia aja. Lanjut jalan lagi. Nah, tiba-tiba kayak ada suara ranting diinjak bro. Persis arahnya dari arah kiri belakang. Sontak dia langsung berhenti lagi, matanya nengok ke arah sumber suara, tapi tetap gak ada apa-apa. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Gilang jalan lagi, tapi kali ini pikirannya udah gak fokus tuh ke jalur gara-gara suara-suara aneh tadi. Dia mulai ngerasa kayak udah mulai masuk nih ke tempat yang beda. Apa jangan-jangan Gilang udah mulai masuk lagi ke area desa itu? Tanpa dia sadari, ternyata dia udah makin jauh tuh Bergamalam dari pos 3. Gak ada patokan, gak ketemu orang sama sekali. Lanjut pendakian tuh Bergamalam, sampai tiba-tiba si Gilang ini nyium sesuatu. Ada bau yang cukup familiar. Berhenti nih tengah jalur, tek, ternyata itu bau bunga. Matanya langsung nyari-nyari tuh ke sekitaran. Aromanya itu gak asing buat dia. Itu aroma yang sama persis dia cium ketika dia masuk ke desa goib itu, sekitar 2 bulan yang lalu. Wow, di sini langsung merinding warga malam. Nah, belum sempat dia ambil langkah mau jalan lagi, tiba-tiba dia ngeliat sesuatu nih di depan. Samar-samar di antara pepohonan yang jaraknya rapat-rapat itu ada sosok berdiri bro. Tapi karena cahaya udah minim, bentuknya cuma kelihatan kayak bayangan. Gilang coba buat fokusin di penglihatan dia. Ternyata sosok itu perempuan. Rambutnya sebahu. Cuma berdiri diam gak ngomong apa-apa. Tapi yang aneh yang Gilang notice, ini orang kayak gak ada bayangannya. Sontak Gilang coba buat manggil, "Hei," gitu kan. Tapi gak ada jawaban. Ini cewek cuma ngeliatin aja. Tapi makin dilihat makin jelas lah penampakan perempuan ini. Dia itu pakai pakaian kuning putet, kain panjang. Ingat gak pakaian siapa itu warga malam? Gilang panggil lagi kan, "Rahayu." Masih sosok itu cuma diem aja. Dan gak lama kemudian sosok Rahayu ini kepalanya mulai agak miring dikit nih. Kayak ikut merhatiin Gilang juga di situ. Kakinya Gilang gak bisa gerak, badannya kaku. Tapi bukan karena takut, lebih kayak kaget aja gitu loh. Kok bisa ketemu Rahayu di sini? Coba panggil lagi nih pelan-pelan. "Rahayu, kamu denger aku gak?" Masih sosok itu gak jawab. Tapi tiba-tiba dia mulai jalan nih ke arah kanan. Gak lari, cuma belok badan aja dan mulai jalan dan ngilang tuh di balik pohon. Gila yang ngeliat itu paksain diri dia buat ngikutin sosok itu. Dia cepetin langkahnya buat ngejar sosok itu. Teriak-teriak lagi tuh, "Rahayu, tunggu, aku cuma mau nanya." Tapi semakin coba dia kejar, Rahayu ini gak kejar. Sampai akhirnya Rahayu udah gak kelihatan lagi. Dan mendadak bau wangi tadi itu hilang. Gilang akhirnya berhenti tuh karena dia capek ngejar ya kan yang ngos-ngosan. Dia mikir itu tadi beneran Rahayu apa bukan ya? Apa cuma halu? Di sini dia mikir, apakah mau lanjut ngikutin jejaknya Rahayu atau balik badan? Ini baru mau melangkah, tiba-tiba dari balik semak-semak di kanan jalur sosok itu muncul lagi si Rahayu. Dia cuma berdiri, badannya agak miring, tapi kali ini dia ngelangkah bro, pelan-pelan ke depan dan ngasih isyarat ke arah Gilang pakai tangan, kayak ngajak Gilang buat ikut. Di situ Gilang nggak langsung gerak, dia diam dulu nih merhatiin, maunya Rahayu mau ngajak kemana nih? Dia nanya, "Ke sana." Tapi lagi-lagi Rahayu nggak jawab, cuma diam aja sambil latep kosong. Ya udahlah, nggak pakai banyak mikir lagi, Gilang angguk tuh. Dan dia mulai ngikutin lah arahan si Rahayu nih, menuju ke arah jalan kecil. Ngikutin langkah pertama, dia masih dengar suara hutan tuh bro. Makin ngikutin, suasana mulai hening. Makin diikutin lagi, kabut turun. Awalnya tipis, tapi pelan-pelan mulai tebel. Dan suasana bener-bener berubah pelan-pelan. Angin hilang, suara binatang-binatang hutan hilang. Dan pas Gilang nengok ke belakang, jalur pendakian itu udah gak kelihatan lagi. Gilang ngelihat ke sekelilingan, jalan kecil itu masih ada, masih jalan terus ke depan. Dan agak menurun. Dan bener aja bro, kabut tuh makin lama makin tebel. Rahayu masih di depan, masih memandu Gilang nih bro. Tetap jalan pelan-pelan, gak ngomong apa-apa, tapi sesekali nengok. Dia kayak buat mastiin Gilang tuh ngikutin apa enggak. Dan makin masuk ke dalam kabut itu, suasananya balik lagi tuh, familiar. Bau bunga itu muncul lagi. Gilang makin memperlambat langkah nih bro, tapi dia nggak berhenti. Di situ jalannya sempit, banyak akar, tapi dia bisa ngelewatin semua itu. Kayak badannya itu udah otomatis tahu kemana harus melangkah. Nah setelah beberapa menit, kabut mulai agak kebuka nih.
Dan dari balik kabut muncullah siluet gerbang. Yes, bener banget warga malam. Gerbang yang waktu itu, di depan gerbang itu nggak ada si aki-aki pakai caping. Rahayu berhenti beberapa meter tuh di depan gerbang. Dia nengok ke Gilang terus ngangguk-ngangguk kayak ngasih izin. Dan Gilang nggak pakai ragu lagi, dia ikutin Rahayu masuk ngelewatin gerbang itu. Begitu dia lewatin, suasananya langsung berubah lagi. Kabut makin tebel, tapi bangunan-bangunan desa itu mulai kelihatan lagi. Jalan yang tadinya sempit mulai melebar. Ada samar-samar suara orang ngobrol. Tapi waktu itu, Gilang masih nggak tahu apakah masuk yang kedua kalinya ini, dia bisa balik apa enggak. Desa itu masih sama seperti yang Gilang lihat waktu itu. Bangunannya masih sama. Tembok-tembok kusem, atap coklat. Tapi warna-warnanya itu lebih pudar daripada sebelumnya. Kayak desa ini habis kena kabut ratusan tahun, nggak hilang-hilang bro. Jalan tanahnya juga makin lenggang. Dulu waktu pertama kali ke situ masih ada kayak beberapa orang jalan kaki kan. Nah sekarang itu hampir nggak ada. Dan yang bikin merinding, langit di atas desa itu nggak kayak langit sore, tapi nggak malam juga, kayak abu-abu aja gitu. Gilang terus ikutin tuh Rahayu kan, dia jalan di depan cuma diem aja, tapi tetap ngarahin jalan. Beberapa saat kemudian berhentilah mereka di satu bangku panjang yang kelihatan udah reot. Di seberang bangku ini ada rumah tua, jendelanya setengah kebuka dan dari dalam itu ada suara kayak orang ngobrol. Beda nggak warga malam? Kalau sebelumnya ini kota kan sunyi banget tuh. Nggak ada suara aktivitas sama sekali, walaupun orang-orang yang beraktivitas. Tapi sekarang Gilang bisa ngedengar orang ngobrol. Cuma bahasa mereka ngobrol itu aneh. Gilang nggak kenal. Gilang duduk duluan di kursi reot itu. Dia nengok ke Rahayu. Dia tanya, ini desa apa sebenarnya? Desa ini bukan tempat untuk manusia biasa. Tapi kamu sudah masuk terlalu dalam. Gilang cuma ngangguk-ngangguk aja. Dia sadar sekarang kalau pendakiannya waktu itu bukan cuma nyasar ke jalur lain, tapi nyasar ke entahlah, mungkin dimensi atau alam lain. Dan kali ini dia balik lagi ke tempat yang sama. Dan lagi-lagi hal yang sama terjadi ke diri dia. Kayak dia nggak capek, dia nggak keringetan. Itu dia rasain padahal dari tadi dia nanjak, ngelewatin hutan, ngelewatin akar, jalan lumayan jauh lah. Sampai akhirnya dia duduk di situ rasanya biasa aja. Nah, ketika Gilang lagi duduk di bangku reot itu, yang di depannya itu ada rumah, kayak ada warungnya gitu ya bro. Jadi rumah sekalian warung gitulah, warung kecil gitu. Yang kelihatan kayak udah lama banget gak dipakai. Tapi pintunya setengah kebuka, jendela juga setengah kebuka. Di dalamnya itu masih ada meja dan rakyu tempat nyusun gelas. Rahayu berdiri sebentar di depan pintu warung itu. Habis itu dia masuk pelan-pelan dan gak pakai banyak omong. Dia ambil 2 gelas dari rak, dia isi air panas dari termos. Pokoknya nggak jelas itu air dapatnya dari mana. Tapi begitu dibawa airnya, itu airnya air hangat. Duduk nih di sebelahnya Gilang. Dia kasih itu 1 gelas buat Gilang. Nih, minum. Nggak pakai banyak nanya Gilang. Ya udah, ayak aja. Dia minum air itu rasanya kayak teh. Tapi aromanya beda. Ada kayak semacam wangi rempah-rempah halus agak manis. Dan ini teh itu nenangin banget. Mereka duduk lama di situ, cuma diem-dieman aja. Nggak ngobrol sama sekali. Cuma abis itu mendadak Rahayu ngenalin dirinya lagi warga malam. Kayak kan sebelumnya udah ya. Ini ngenalin lagi, nama saya Rahayu. Kayak sebelumnya belum ngenalin sama sekali. Akhirnya Gilang coba ajak ngobrol nih. Rahayu ya, aneh ya, aku mimpin kamu berkali-kali, tapi baru sekarang kamu ngomong langsung. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Aku bukan orang biasa. Ya itu mah udah kelihatan sih. Iya, tempat ini juga bukan desa biasa kan? Kamu pernah masuk ke sini karena kebetulan. Tapi kalau 2 kali itu artinya kamu dipanggil. Dipanggil ya? Kadang ada yang lewat tapi cuma numpang. Tapi ada juga yang memang disuruh datang. Terus kalau aku termasuk yang mana? Kalau itu kamu yang nentuin sendiri. Aduh, si Rahayu ini emang bener-bener ngasih jawaban tuh yang to the point gitu. Jangan bikin orang mikir lagi gitu. Anyway, si Gilang lihat lagi ke sekeliling desa itu. Desa itu sunyi tapi nggak kosong bro. Cuma kayak gimana ya jelasinnya? Sunyi tapi nggak kosong sebenarnya. Rahayu sambil minum tehnya dia tanya ke Gilang, kamu nyesal balik ke sini? Enggak kok. Kenapa? Karena ya cuma di sini aku ngerasa kayak dimengerti. Anehnya Rahayu nggak kaget dengar jawaban itu. Dia cuma senyum tipis aja, kayak udah tahu kalau Gilang bakal jawab itu.
Nah beberapa menit kemudian angin lewat sas ngebawa aroma bunga itu kayak sebelumnya. Dan di situ mereka lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Tapi bukan soal desa itu, bukan soal hal yang aneh-aneh. Lebih ke kayak dua orang udah lama gak ketemu terus duduk bareng dan ngobrol kayak udah seakrab itu. Singkat cerita setelah duduk cukup lama di depan warung itu, Rahayu berdiri nih dan ngajak Gilang buat lanjut jalan. Yuk aku tunjukin sesuatu. Gilang ikut aja lah. Tuh kan gak pakai banyak nanya. Mereka jalan ngelewatin beberapa bangunan tua yang ada di sana. Udara di desa itu bisa dibilang nggak dingin, nggak panas, tapi nggak nyaman juga sih. Ya udah mereka terus jalan sampai ke bagian desa itu yang agak tinggi. Nah di sana ada semacam tangga batu yang lumayan curam, tapi lebarnya cukup lah buat 5 orang jalan bareng lewat situ. Di sisi tangga itu ada kayak semacam pagar pendek dari batu dengan ukiran-ukiran yang aneh. Lanjut naik ke tangga itu, Gilang lihat sesuatu lagi. Bentuknya itu kayak altar. Megah lah pokoknya, persegi 4 dan ada beberapa anak tangga lagi. Nah di tengah-tengah altar itu ada patung perempuan tinggi. Bajunya panjang, rambutnya ke belakang dan tangan kanannya itu megang bunga yang belum mekar. Gilang perhatiin nih, kayaknya perempuan yang jadi patung ini nggak asing. Ternyata itu patungnya Rahayu. Rahayu jalan duluan di sini. Dia naik pelan-pelan tuh ke tangga altar. Gilang ikut dari belakang. Nah, di sekitaran altar itu ada tiang-tiang dari batu yang tinggi-tinggi. Dan di satu tiang itu ngebuat Gilang merinding karena di situ ada ular gede banget. Ular itu nggak bergerak, tapi badannya itu melingkar di tiang. Warna ular itu hitam, matanya merem kayak lagi tidur. Refleks Gilang nanya nih ke Rahayu kan, ini hidup? Rahayu bilang, iya. Tapi dia nggak bangun kalau nggak perlu. Kamu itu tamu, tapi kamu juga dipilih. Gilang cuma bengong gitu kan, kenapa kok bisa gua yang dipilih? Belum sempat lanjut nanya, Rahayu berdiri dan ngajak Gilang buat pergi dari kawasan itu. Habis dari altar itu, Rahayu ngajak Gilang buat muter balik. Tapi kali ini mereka nggak balik ke warung yang tadi. Mereka jalan ke arah kanan, masuk ke gang kecil yang agak nyempit di antara 2 bangunan batu. Habis itu, Rahayu ngajakin Gilang, dia bilang, ke rumahku sebentar yuk. Gilang cuma ngangguk aja tuh sambil ngikutin dari belakang. Nah, gang itu sempit. Cuma muat 2 orang lah maksimal. Jalan berjejer, dinding kiri sama kanan tuh tinggi. Nah, setelah beberapa belokan, baru nih kelihatan satu rumah kecil yang pintunya dari kayu dicat warna coklat kusam. Nggak ada jendelanya tapi kayak ada celah udara lah di bagian atas. Rahayu buka pintu, dia masuk duluan. Gilang ikut toh. Dia lepas sepatu dia di ambang pintu. Dalam rumah itu sederhana, tapi bersih. Ada meja kayu kecil, ada 2 bangku, ada 1 rak buku, dan ada 1 lemari kayu tua. Di pojokan itu ada kasur yang digelar di atas papan. Rahayu duduk di salah satu bangku itu, dia tarik napas, dia bilang ke Gilang, ayo duduk. Duduk juga lah Gilang. Dia sambil lihat ke sekeliling, ngerasa kalau suasana di rumah itu enak banget. Jauh lebih enak daripada desa tadi, tapi tepat kayak ada hawa aneh yang gak bisa dijelasin. Nah, belum sempat mereka ngobrol-ngobrol lagi, tiba-tiba suara pintu diketok pelan. Tapi ketokannya tuh tegas. Di sini Rahayu langsung berdiri, mukanya tuh berubah kayak, bukan kaget sih tapi kayak kaku gitu loh. Dia buka pintu, nah di depan pintu itu ternyata ada 1 sosok perempuan tua, rambutnya udah ubanan. Dia pakai jubah panjang, warnanya gelap. Mukanya keriput, tapi sorot matanya tuh tajam banget. Gilang langsung bisa ngerasa kalau orang ini bukan orang sembarangan. Begitu Rahayu lihat sosok ini, dia langsung nunduk dan cium tangan bro. Entahlah mungkin ini neneknya atau orang tuanya kah. Gilang cuma diem aja ngeliatin itu kan. Setelah Rahayu cium tangannya nenek itu, dia bilang ke beliau kayak, maaf ya Ayang, saya belum lapor. Si Ayang gak langsung jawab. Dia ngeliat nih ke arah Gilang. Diliatin tuh lama. Dalam banget ngeliatinnya, tapi bukan tatapan yang marah gitu. Tapi juga gak ramah tatapannya. Habis itu nenek ini ngomong, dia sudah terlalu dekat. Saya tahu, Eyang. Dewi minta kamu datang malam ini? Baik, Eyang. Nanti saya ke sana. Habis itu, si Eyang balik badan, nggak pakai ngomong apa-apa lagi, dia pergi. Pintu pun ditutup, dan suasana langsung sepi lagi toh. Di sini Gilang penasaran siapa nenek itu sebenarnya. Dia tanya sama Rahayu, dia siapa Yok? Eyang, orang yang bertugas untuk menjaga jalur dan menyaring siapa yang bisa masuk ke sini. Terus, maksudnya Ayang itu apa? Aku harus menghadap ke Dewi. Habis itu Rahayu nggak ngomong apa-apa lagi. Dia cuma duduk, diem, matanya kosong, kayak lagi mikir keras, kayak ketemu sama sosok Dewi ini nih bencana. Gilang pengen nanya tapi dia rasa
oh ini bukan waktu yang pas. Jadi dia cuma duduk aja tuh diem, sambil nunggu Rahayu yang mulai pembicaraan. Nah setelah beberapa menit Rahayu berdiri. Dia bilang ke Gilang, Gilang, aku pergi sebentar ya. Hah, kemana? Nanti kamu juga tahu. Yang penting kamu jangan keluar rumah. Gak pakai lama, Rahayu buka pintu, dia keluar tuh dari rumah itu. Gilang di situ ya mau gimana lagi ya kan, dia nggak tahu medan. Dia stay aja di rumah itu. Tapi si Gilang ini penasaran bro. Nggak lama setelah Rahayu pergi, dia keluar nih dari rumah. Kayak keluar cuma di depan pintu gitu loh. Kayak dia keluar, yang dia notice di luar tuh sepi banget. Dia coba panggil Rahayu, Rahayu nggak ada jawaban. Sampai nggak lama kemudian, dak, 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 dak. Itu suara langkah kaki kedengeran dari ujung gang. Langkahnya tuh berat, berirama, tapi pelan. Bener aja bro, yang datang itu si Eyang yang tadi. Eyang terus jalan sampai berhenti di depan rumah. Dia ngeliatin Gilang tuh dari atas sampai bawah begini, dan dia bilang, dia sedang dihukum. Hah? Kenapa dihukum? Si Eyang gak langsung jawab. Dia ngeliat nih ke arah Gilang. Diliatin tuh, lama. Dalam banget ngeliatinnya. Tapi bukan tatapan yang marah gitu, tapi juga gak ramah tatapannya. Habis itu nenek ini ngomong, dia sudah terlalu dekat sama kamu. Padahal seharusnya itu tidak boleh. Saya cuma mau mastiin aja kok, gak ada niat ganggu. Kamu tidak mengganggu, tapi kamu juga tidak mengerti apa yang kamu datangi ini. Terus, apa Rahayu bakal dihukum? Kalau dia dihukum, saya mau ikut. Saya mau temui dia. Kamu yakin? Gilang nganggu tuh. Yakin? Yakin? Walaupun dalam hatinya dia bingung bro. Dia gak sebenarnya yakin. Saya memang gak tahu tentang semua ini, tapi saya rasa dia satu-satunya yang mengerti saya di sini. Kalau kamu ikut, bisa-bisa kamu gak akan kembali lagi. Gilang agak shock denger itu bro. Terus kan dia cuma nunduk begini, gak tahu mau jawab apa. Si Ayang yang lihat gelagatnya si Gilang kayak begitu, dia paham. Dia berdiri, dia jalan lagi ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, dia bilang satu kalimat ke Gilang. Oke, kalau kamu masih mau pergi, silahkan, pintu terbuka malam ini. Udah habis ngomong gitu, si Ayang pergi tuh nggak tahu kemana. Nah di situ Gilang dilema parah tuh bro. Pergi nggak pergi, kalau pergi nggak balik, tapi kalau stay dia nggak tahu nasibnya si Rahayu kayak gimana. Akhirnya ya udahlah dia mutusin buat langsung pergi ke altar tuh bro. Dan untungnya dia masih ingat jalan menuju ke altar itu. Nah, ketika dia sudah sampai di daerah altar, dia langsung masuk situ, dia lihat ke sekitaran, dan ternyata sepi, nggak ada siapa-siapa, dia sendirian doang di depan altar itu. Nggak lama kemudian, dari arah tangga batu, muncul nih beberapa sosok pakai jubah gelap. Jalan tuh mereka pelan sambil bawa obor. Di situ Gilang bingung kan, harus ngapain nih? Dan akhirnya dari balik kabut muncullah satu sosok yang dia cari-cari tuh, Rahayu. Ternyata orang-orang berjubah hitam itu menggiring Rahayu bro. Digiring sampai ke depan altar. Di situ Rahayu pakai baju yang putih bersih, tapi nggak tahu kenapa langkahnya tuh kayak berat banget. Kepalanya cuma nunduk aja, rambutnya berantakan. Dia jalan tuh sambil nangis-nangis. Gilang yang lihat itu sontak dia mau samperin kan. Cuma baru Gilang mau sampai nih, tiba-tiba dak. Dia tuh kayak nabrak tembok yang nggak kelihatan. Warga malah karena penasaran dia coba lagi tuh brak, masih nggak bisa. Nggak lama Gilang lihat lagi nih si Ayang muncul dari sisi altar. Mukanya tuh datar banget, dia nunjuk ke atas altar. Dia perintahin Rahayu naik. Rahayu angkat mukanya tuh. Wah udah nangis belinang air mata. Tapi di situ Rahayu nggak ngelawan sama sekali. Dia nurut aja. Dia jalan pelan-pelan tuh naik ke atas altar. Nah, ketika Rahayu sampai di tengah-tengah altar, dia diem tuh. Dia nunduk. Gilang lihat hal itu dari bawah cuma bisa diem. Dalam hati dia kayak pergolakan batin gitu. Kayak kenapa mesti dia? Kenapa dia yang harus dihukum? Dia kan cuma bantuin gua. Cuma di posisi dia sekarang itu gak ada yang bisa dia bantuin. Dia bener-bener gak bisa maju, gak bisa lari, gak bisa bantu. Dia cuma bisa ngeliatin doang. Nah, di atas altar itu beberapa sosok jubah hitam mulai berdiri melingkar. Gak ada yang ngomong dan mereka mulai ngangkat tangan tuh ke arah langit. Terus mereka tuh kayak ngebaca mantra, gak tahu mantra apa. Rahayu masih berdiri di tengah-tengah dan sesekali ngeliat ke arah Gilang. Nah, dia senyum di sini, bro. Senyum tapi campur dengan muka yang sedih. Di situ Gilang jadi merasa bersalah banget, bro.
Karena gara-gara dia balik ke desa itu, Rahayu jadi dihukum. Singkat cerita, akhirnya ritual itu pun selesai. Dan di saat itulah Gilang baru bisa maju ngedeketin Rahayu. Tapi pas Gilang mau maju lebih deket, Rahayu itu udah diturunin langsung dari altar. Dan tiba-tiba Rahayu langsung hilang gitu aja. Gilang bingung di situ. Dia cari-cariin si Rahayu di antara sosok-sosok yang berjubah hitam itu. Tapi Rahayunya nggak ada. Sambil akhirnya dia cuma berdiri bengong di depan altar. Dia nunduk, dia lemes, dia nangis di situ. Nggak lama kemudian, si Eyang datang nih nyamperin Gilang dari belakang. Awalnya Gilang nggak notice, soalnya si Eyang ini pakai jubah hitam juga, sama kayak yang lainnya. Si Gilang nengok tuh ke arah belakang kan, ke arah Eyang. Dan pas ngeliat si Eyang, nggak pakai basa-basi dia samperin si Eyang. Dia bilang tuh, "Eyang, tolong saya aja yang dihukum, jangan Rahayu." Eyang cuma diem aja. Gilang lanjut lagi tuh, "Saya yang bikin dia sampai kayak gini. Saya yang nyari dia. Saya yang datang ke sini 2 kali." Dan si Eyang masih nggak bereaksi apa-apa. Tapi Gilang nggak berhenti. "Saya siap kok. Mau diapain juga saya siap. Nggak apa-apa. Yang penting Rahayu nggak napa-napa." Eyang lagi-lagi cuma diem aja tuh. Dia liatin si Gilang dari atas sampai bawah. Barulah dia bilang, "Terlambat." Dia tahu semua resikonya. Dan dia tetap memilih untuk melanggar itu supaya kamu bisa pulang. "Supaya saya bisa pulang? Kamu pikir kamu datang ke sini karena keinginan kamu sendiri?" "Bukan, Nak. Dia yang sengaja membuka jalan. Dia yang menarik kamu untuk kembali ke tempat ini. Dia sudah tahu hukuman yang akan dia dapatkan. Tetapi dia tetap melakukan hal itu." "Tapi kenapa Rahayu sampai segitunya?" Saya nggak jawab. Si Gilang cuma nunduk kayak, anjir. Dia nangis, bro. Di situ perasaan campur anduk. Dia marah, bingung, putus asa. Dia kira dengan kembali ke kota itu lagi, semuanya bakal baik-baik aja. Semuanya bakal selesai. Tapi ternyata tempat ini nggak bekerja seperti itu. Yang dia pikir panggilan, ternyata itu perpisahan. Dan sekarang, semua keputusan yang udah dibuat, udah nggak bisa ditarik lagi. Seyang pergi duduk nih di batu dekat altar. Sementara Gilang, dia udah bersimpuh di tanah tuh. Udah nangis sampai matanya bengkak. Sampai akhirnya, Eyang ngomong lagi ke Gilang. "Kamu terlalu lama di sini, sampai lupa mana yang nyata, mana yang cuma bayangan. Manusia itu dikasih dunia bukan untuk lari, tapi untuk belajar. Kalau kamu terus mengejar tempat yang bukan dunia kamu akan kehilangan semua yang penting. Keluarga kamu masih ada kan? Orang tua, teman, hidup yang kamu tinggalkan, semua itu lebih berharga dari apapun yang kamu cari di sini. Saya kira saya bisa menemukan sesuatu di sini. Sesuatu yang hilang. Yang hilang itu bukan untuk dicari di luar, tapi di dalam kamu sendiri." Habis ngomong gitu, Seyang berdiri tuh. Dia jalan pelan-pelan tuh ke arah Gilang. Dijongkok di depannya Gilang, kali ini dia ngomong dengan lebih pelan. Tapi apa yang diomongin ini warga malam itu lebih dalam lagi. Kayak gini. "Rahayu sudah memberikan kamu kesempatan. Jangan sia-siakan. Pulanglah." Si Gilang akhirnya berdiri tuh. Dia tarik nafas dalam-dalam, walaupun badannya masih lemas, tapi dia coba berdiri tegak tuh. Dia balik lihat ke si Eyang dan dibilang, "Eyang, saya mau pulang." Si Eyang cuma ngangguk dan beliau bilang, "Jalan keluar dari sini tidak mudah. Tapi karena kamu sudah membuktikan bisa melewatinya 2 kali, Eyang yakin sekali lagi kamu pasti bisa." Gilang ngangguk dan paham sama pemaksudnya si Eyang ini. Besoknya setelah semalaman nih ngobrol sama si Eyang, akhirnya Gilang siap buat pulang. Dan kali ini diantarin langsung sama si Eyang. Mereka jalan pelan-pelan tuh ngelewatin gang kecil masuk ke jalan utama yang ngarah ke satu gerbang tinggi. Beda dari gerbang pertama waktu Gilang masuk. Kan kalau gerbang pertama tuh yang dari kayu tuh kan. Nah ini beda nih bro. Yang ini tuh lebih megah. Bentuknya melengkung, batu-batunya tuh lebih berwarna merah tua. Ada 2 tiang di kiri sama kanan. Masing-masing tuh diuyas ukiran ular yang ngelilit tuh sampai atas. Di tengah jalan, sebelum sampai ke gerbang itu, Gilang sempat berhenti. Dia nengok ke Eyang. Dan dia nanya, "Eyang, kira-kira Rahayu masih bisa dengar saya kan?" "Rahayu tidak bisa keluar, tapi dia tahu kamu mau pergi."
Kalau gitu tolong sampaikan ke dia. Maaf dan terima kasih. Si Eyang ngangguk, jalan lagi ke arah gerbang itu dan ninggalin si Eyang. Nah, begitu Gilang berdiri persis di depan gerbang itu, kabut tebel tuh mulai turun dari sisi kanan sama kiri. Tapi kabutnya tuh beda. Dia tuh kayak seakan-akan ngebuka jalan buat Gilang. Yang berdiri di belakangnya gak ngomong apa-apa lagi. Pelan-pelan Gilang masuklah ke dalam kabut itu. Dan beberapa langkah masuk ngelewatin kabut itu, nengok lagi ke belakang tuh, udah gak ada apa-apa. Gerbangnya udah gak ada, desanya udah gak ada, si Eyang udah gak ada. Cuma kabut putih. Baik lagi nengok ke depan, lanjut lagi perjalanan. Sampai dia berdiri di satu tempat yang dia kenal banget. Ini jalur pendakian Gunung X yang dulu dia lewatin. Pertama kali dia naik ke situ. Tapi bedanya sekarang, suasananya jauh lebih jelas. Kabut udah menipis. Dan kali ini Gilang yakin kalau dia udah balik. Pelan-pelan disusurin jalur itu, sambil kepikiran sama sosok itu yang mungkin bakalan susah buat dilupain. Rahayu. Singkat cerita, Gilang akhirnya keluar dari jalur hutan itu. Disusurin terus, dan dia sampai nih di batu besar yang jadi penanda area puncak, bro. Ternyata tembus-tembus itu di puncak. Di situ Gilang berhenti sebentar. Dia keluarin HP dari kantong celana. Dia cek jam. Jam 2 menit pagi dan tanggalnya keganti 1 hari. Dari tanggal pas dia naik. Satu malam kejadian yang dialamin Gilang dari masuk kabut, nemuin Rahayu, masuk desa itu lagi, ngelihat ritual, sampai balik lagi. Semuanya itu terjadi cuma 1 hari. Tapi dia ngerasa itu kayak lama banget. Gilang duduk di atas batu sambil ngeliat pemandangan tuh sambil senyum aja. Selang beberapa saat kemudian dateng nih rombongan kecil yang ternyata baru naik. Ada 5 orang dan salah satu dari mereka nanya, "Mas, udah lama di atas?" Gilang jawab aja, "Oh enggak kok, ini baru nyampe." Ya udah, mereka ngobrol-ngobrol. Biasalah ngobrol-ngobrol di jalur pendakian gimana sih? Nanya logistik, nanya jalur segala macem. Nah, ketika matahari makin tinggi, Gilang akhirnya pamit nih buat turun. Dan singkat cerita, sampai di base camp, dia cuma berdiri terus nengok balik ke belakang begini. Dia lihat dari kejauhan Gunung X itu. Dia ngerasa dia udah pulang, tapi nggak benar-benar pulang. Karena sebagian dari dirinya dia, itu Gilang masih berada di desa itu, di balik kabut, bersama dengan seseorang yang nggak bakal dia lupain dan mungkin nggak bakal ditemuin lagi. Rahayu. Warga malam, kadang rasa penasaran itu bukan buat diikutin ya, tapi justru buat ditahan, bro. Karena nggak semua tempat di dunia ini tuh bisa atau layak kita kunjungin. Dan nggak semua sosok yang kita temuin itu datang buat dikenalin. Dan nggak semua yang manggil itu mesti disamperin. Gilang mungkin udah balik lagi ke dunia nyata. Tapi sebagian dari dirinya dia itu masih berada di desa itu. Yang jalurnya cuma kebuka buat orang-orang tertentu di waktu tertentu. Dan seringnya nggak bisa balik lagi dengan cara yang sama. Desa itu ada, tapi bukan buat didatengin. Dan Rahayu mungkin bukan dari alam kita. Tapi dia ngasih pelajaran yang sangat berharga. Kadang yang paling berharga di hidup itu bukan tempat-tempat yang bikin kita penasaran, tapi justru hal-hal kecil yang kita punya setiap hari yang sering kita anggap biasa. Padahal itu adalah hal-hal yang paling berarti dan satu-satunya yang nyata. Oke warga malam, itulah tadi ceritanya ya. Gimana? Puas nggak sama durasinya bro? Oke, sebelum kita berkisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita haus horor selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.